6 bulan menjadi target polisi, seorang bandar narkoba kelas kakap di Padang, Sumatera Barat gagal kabur saat digerebek di rumahnya. Polisi menemukan belasan paket sabu dan ganja siap edar yang disembunyikan pelaku di kamar tidurnya. Otoik, bandar narkoba kelas kakap ini tidak berkutik saat digerebek aparat Buser Red Bull Polsek Lubuk Kilangan di rumahnya di kawasan perbukitan Baringin. Pelaku yang sedang tidur bersama istrinya gagal kabur karena polisi sudah mengepung rumahnya. Pelaku kemudian menunjukkan tempat yang menyembunyikan paket barang haram. Polisi lalu menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 14 paket kecil sabu, serta alat isapnya, dan 2 paket kecil ganja yang disimpan dalam kotak di kamar tidurnya. Residivis kasus narkoba ini sudah 6 bulan menjadi target polisi. Warga sekitar juga resah karena pelaku kerap menggelar pesta dan bertransaksi narkoba dengan terbuka di rumahnya. Pelaku ini sudah merupakan target kita sesuai berdasarkan dengan laporan dari masyarakat bahwa di suatu tempat itu sering terjadi transaksi narkoba, yang mana tersangka ini memang sangat licik, yang tempat tinggalnya jauh di bukit sana atau di kebun. Pelaku kini berada di Polsek Lubuk Kilangan untuk diperiksa lebih lanjut. Jika terbukti, dirinya dijerat Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. 6 bulan menjadi target polisi, seorang bandar narkoba kelas kakap di Padang, Sumatera Barat gagal kabur. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang kurir narkoba di Medan, Sumatera Utara digerebek polisi di dalam bus yang ditumpanginya dari Aceh. Sementara di Asahan, kurir narkoba tinggalkan paket sabu asal Aceh di semak-semak untuk kelabui aparat. Inilah video amatir saat aparat Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap seorang kurir narkoba saat berada di dalam bus tujuan Medan Palembang. Pelaku yang merupakan warga Aceh sempat mengelak tuduhan polisi. Namun saat didesak dan pelaku akhirnya tidak berkutik serta mengaku disuruh seseorang dari Aceh untuk membawa narkoba jenis sabu ke Palembang. Pelaku menyembunyikan paket sabu seberat 4 kg dalam tas yang diletakkan di sela barang milik penumpang lain. Pelaku kemudian digelandang ke Polda Sumatera Utara untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk mencari bandar yang membayar pelaku. Sementara itu di Asahan, Sumatera Utara, aparat mendapati kotak berisi paket narkoba yang dibuang ke semak-semak di desa Sei Apung. Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian menangkap seorang kurir yang merupakan warga Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku mengaku sengaja meninggalkan paket sabu seberat 34 kg tersebut setelah melewati jalur tikus untuk menghindari aparat. Kurir ini mengaku dibayar 100 juta rupiah jika barang haram tersebut sampai ke pemesan. IR ditangkap di jalur lintas menuju ke Tanjung Balai dari Siantar. Dan berapa jumlah barang yang disitanya, Pak? Barang yang disita totalnya 33 paket atau bungkus. Setelah ditimbang beratnya 34,7 kg. Polisi masih memburu 4 rekan pelaku yang merupakan jaringan internasional Malaysia-Indonesia. Sementara pelaku yang tertangkap ini harus mendekam di sel tahanan Polres Asahan dan terancam hukuman mati. Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan Bea Cukai gagalkan upaya penyelundupan ratusan kilogram sabu dan ribuan butir pil ekstasi lintas negara. Polisi meringkus 13 tersangka dari 7 jaringan narkoba internasional. Tim gabungan dari Polda Riau bersama Bea Cukai menggagalkan upaya penyelundupan narkoba di Bengkalis dan Pekanbaru. 13 tersangka diringkus dalam operasi narkoba yang digelar sebulan terakhir ini. Dalam peredaran narkoba lintas negara ini, para tersangka masih menggunakan modus sama, yakni menerima pengiriman barang haram dari bandar besar dari Malaysia di tengah Laut Selat Malaka.
Narkoba yang terdiri dari sabu dan ekstasi ini masuk ke Indonesia melalui perairan Laut Riau dan melewati pelabuhan tikus di Pulau Rupat, Bengkalis, dan Dumai. Narkoba dalam jumlah besar ini kemudian dibawa ke Pekanbaru untuk selanjutnya disebar ke sejumlah wilayah seperti Jambi, Lampung, dan Medan, Sumatera Utara. Namun polisi sejauh ini masih kesulitan mengungkap bandar besar di Malaysia karena peredaran narkoba jaringan internasional menggunakan pola jaringan terputus. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita 117 kg sabu dan 1.000 butir ekstasi senilai ratusan miliar rupiah. Selain mengamankan barang bukti narkoba, polisi juga menyita 5 unit sepeda motor dan 1 unit mobil yang diduga digunakan pelaku untuk membawa barang bukti. Menyelenggarakan kegiatan operasi rutin untuk penanganan narkoba ini di Provinsi Riau dengan mengerahkan seluruh jajaran dan instansi terkait lainnya seperti Bea Cukai, kemudian juga dari kami Kumham hadir di sini dan bersama-sama untuk menjadi bagian operasi ini. Hasilnya selama 1 bulan ini dari tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 13 September 2021 kita menggulung 7 jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Sat Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara menangkap suami istri yang memproduksi narkoba berbahan campuran kopi. Pasutri ini telah memproduksi narkoba selama 2 tahun. Polisi menggerebek sebuah rumah di kawasan Medan Barat, Sumatera Utara yang menjadi tempat produksi narkoba berbagai jenis. Produksi narkoba di rumah ini dilakukan oleh pasangan suami istri berinisial J dan MC warga Medan Barat. Keduanya memproduksi berbagai jenis narkoba, diantaranya ekstasi berbentuk kapsul dan ganja berbentuk rokok. Pasangan suami istri ini ditangkap di rumahnya di kawasan Kecamatan Medan Barat. Untuk memproduksi narkoba, keduanya menggunakan berbagai bahan campuran. Bahkan Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Riko Sunarko menyebut keduanya juga menggunakan bahan campuran yang tidak biasa dalam memproduksi narkoba, yakni bubuk kopi. Keduanya juga mengaku sudah memproduksi narkoba dari rumah selama 2 tahun dengan target pemasaran tempat hiburan dan pengguna narkoba yang memesan langsung kepada mereka. Dengan rincian ada beberapa. Jadi suami istri ini yang bersangkutan membeli ekstasi yang menurut pengakuannya tidak laku di tempat-tempat hiburan, dan ada salah satu pemasok yang biasa mengantar ke rumahnya, kemudian dikemas dicampur dengan kopi kemasan saset. Ini kita sedang dalami karena yang bersangkutan menggunakan modus pakai aplikasi online atau jual beli online yang ada di internet, menggunakan jasa antar salah satu jual beli online. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, J dan MC dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Sepasang sejoli yang menjadi bandar narkoba diringkus di Jalan Lintas Sumatera Lampung Tengah. Penggerebekan dilakukan karena laporan masyarakat yang resah atas peredaran narkoba. Dua pasang sejoli, Eva dan Henry, digerebek polisi lantaran terjerat kasus peredaran narkoba. Penggerebekan ini adalah hasil pengembangan dari laporan masyarakat yang kerap melihat transaksi narkoba di Jalan Lintas Sumatera Lampung Tengah. Sebelum bergerak, polisi lebih dulu mengintai pergerakan kedua sejoli dari dalam mobil.
Dari operasi ini, aparat menemukan paket sabu siap edar yang disimpan dalam bungkus rokok seberat 2,8 gram. Usai penangkapan, pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lampung Tengah untuk penyelidikan lebih lanjut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dengan menyamar sebagai penumpang angkutan umum, polisi berhasil mengungkap peredaran ganja di Terminal Rawamangun, Jakarta Timur. Selain mengamankan barang bukti ganja, petugas juga mengamankan 3 orang tersangka. Inilah video amatir yang berhasil direkam warga. Dalam video tersebut terungkap sopir angkot sedang memakai ganja sambil menunggu penumpang. Berkat laporan warga, polisi berhasil mengungkap peredaran ganja di Terminal Bus Rawamangun, Jakarta Timur. Saat dilakukan pengembangan, petugas kemudian menangkap 1 orang bandar ganja di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bintara Jaya, Bekasi Timur. Dari dalam rumah kontrakan, petugas menemukan paket ganja seberat 1 kilogram lebih. Ya, buka ini. Timbangannya ada, nggak ada. Menurut pengakuan pelaku, mengaku baru 6 bulan beroperasi dengan cara online. 6 bulan, Mbak. Hah? 6 bulan. Udah lama lah, dia udah lama juga ngaku sebentar. Ya. Jualnya di mana nih? Hah? Jualnya di mana aja? Di Rawamangun aja, Pak. Selain mengamankan barang bukti ganja, petugas juga menangkap 3 orang tersangka yang terdiri dari seorang bandar berinisial S dan 2 pengguna yang merupakan supir angkot berinisial M dan YS. Informasi masyarakat bahwa di Terminal Rawamangun sering ada orang-orang yang memakai narkoba. Kita tindak lanjutin, kita cek ke sana, ternyata kita mendapatkan ada 3 orang yang sedang memakai narkoba jenis ganja di dalam angkot. Para tersangka terancam pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Seorang pemotor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dianiaya dan motornya dibawa kabur begal. Realitas segera kembali sesaat lagi.